memberikan amanat untuk menjadi ketua pelaksana kepada Pak Sahroni. Dan tidak lupa tentu kita bangga karena yang ditugasi adalah warga Jakarta asli dari Tanjung Priok. Juga bukan orang goblok kok, tahu kalau ada sesuatu di balik Formula E itu. Ajang Formula E yang lebih pas menurut saya adalah disebut sebagai Formula P ini. P-nya itu politik ya. Peluang untuk pilkada DKI itu terbuka. Nah, dari internal kita ada Sahroni. Sahroni sebagai salah satu figur politik di Partai Nasdem yang disiapkan. Tentang Formula E, saya sebagai ketua panitia fokusnya satu, ini adalah event internasional untuk bangsa negara yang kita cintai. Dia sudah harus memulai memantaskan dirinya di tengah-tengah masyarakat supaya kemudian masyarakat menilai dia pantas atau tidak. Peluang yang diberikan oleh Partai Nasdem tidak serta-merta adalah tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Ya, kita sih cuma melihat panggung Jakarta ini. Apakah ini panggung drama beneran atau cuman komedi saja? Lagi-lagi rakyatlah yang akan gigit jari dan bertambah lagi kemuakan akan munafiknya wajah para politisi di negeri ini. Partai Nasdem serius mempertimbangkan Ahmad Sahroni untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ajang balap mobil Formula E di Jakarta Internasional, Sirkuit Ancol Jakarta Utara, 14 Juni berjalan dengan sukses. Apresiasi dari berbagai pihak perdatanya seakan mata dunia nasional tertuju pada Formula Jakarta yang disiarkan di 150 negara. Dengan keberhasilan hajatan Formula E itu, salah satu Crazy Race Ahmad Sahroni menuai buah yang manis. Namun Ahmad Sahroni ini semakin melambung dan moncer popularitas. Itulah yang bisa dijadikan sebagai karpet merah buah Sahroni untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta sebagai pengganti Anies Baswedan. Apalagi Sahroni sempat menyebarkan baliho yang menyatakan siap menjadi cagup DKI, namun belum memberikan dampak yang signifikan. Mengabarkan semua sponsor ajang olahraga bertaraf internasional itu di kalangan swasta sontak membuat beberapa pihak angkat topi salut. Sebagai pengusaha muda, dia berhasil menerapkan paradigma berada dalam pengelolaan sebuah event yang berarti mengeliminasi semaksimal mungkin. Sebuah langkah yang diambil dengan penuh pengetahuan dan kesadaran untuk tidak lagi membebani badan usaha negara karena kondisi keuangan mereka tidak semuanya baik-baik saja. PLN misalnya, hingga awal tahun ini tercatat memiliki hutang sebesar 430 triliun. Karena itu akan terasa kebangetan kalau perusahaan yang telah dibuat hutang ratusan triliun itu harus mendonasikan listrik dengan dalih sponsorship. Tapi rupanya keliru. Ketiadaan BUMN yang berpartisipasi menjadi sponsor bagi Sahroni seolah wujud kegagalan. Bukan sebaliknya, ia kecewa dengan kondisi tersebut. Gue males minta BUMN untuk bergabung demi bangsa dan negara, bukan semua semi faktor lain. Kalau suaranya saat itu kepada wartawan di kawasan Monas pada Kamis 2 Juni di Instagramnya. Dia juga menuliskan sebelum siap berikan sponsor apapun PLN untuk listrik dan juga kami bayar full. Maaf nih, Republik Indonesia kan ya, Sahroni dalam Instagramnya. Bendahara Partai Nasdem itu mengaku telah proposal kepada Menteri BUMN Erick Thohir tak lama setelah Presiden Joko Widodo. Ia ditemani Anies Baswedan di sirkuit Formula E Internasional Efek Jakarta di Ancol. Pernyataan tersebut sontak menuai beragam tafsir. Ada pengamat politik yang segera menyimpulkan telah terjadi intrik politik agar penyelenggaraan Formula E tidak optimal atau menjadi gagal. Pelaku utamanya adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang notabene menjadi pendamping Anies Baswedan di Provinsi DKI Jakarta. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Hanya dia benar-benar lurus dan tol seperti dilihatkan sebelumnya. Niscaya sebagai ketua panitia, dia bisa ikut menuai berkah ajang Formula E. Akan dicatat bukan cuma karya Anies Baswedan, tapi juga dirinya yang mengemban amanat sebagai orang lapangan
Ia lewat spanduk yang ditebarnya sejak 2021, Sahroni bermimpi jadi presiden sebagai kol tinggi, menjadi pengganti Anies Baswedan pimpin DKI. Tentu menjadi lebih realistis sebab dengan menjadi ketua panitia Formula E, wajah dan suaranya kerap tampil di media-media. Tentang Formula E, saya sebagai ketua panitia fokusnya satu, ini adalah event internasional untuk bangsa negara yang kita cintai. Dia sudah harus memulai memantaskan dirinya di tengah-tengah masyarakat supaya kemudian masyarakat menilai dia pantas atau tidak. Peluang yang diberikan oleh Partai Nasdem tidak serta-merta adalah tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Ya, kita sih cuma melihat panggung Jakarta ini. Apakah ini panggung drama beneran atau cuman komedi saja? Lagi-lagi rakyatlah yang akan gigit jari dan bertambah lagi kemuakan akan munafiknya wajah para politisi di negeri ini. Partai Nasdem serius mempertimbangkan Ahmad Sahroni untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ajang balap mobil Formula E di Jakarta Internasional, Sirkuit Ancol Jakarta Utara, 14 Juni berjalan dengan sukses. Apresiasi dari berbagai pihak perdatanya seakan mata dunia nasional tertuju pada Formula Jakarta yang disiarkan di 150 negara. Dengan keberhasilan hajatan Formula E itu, salah satu Crazy Race Ahmad Sahroni menuai buah yang manis. Namun Ahmad Sahroni ini semakin melambung dan moncer popularitas. Itulah yang bisa dijadikan sebagai karpet merah buah Sahroni untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta sebagai pengganti Anies Baswedan. Apalagi Sahroni sempat menyebarkan baliho yang menyatakan siap menjadi cagup DKI, namun belum memberikan dampak yang signifikan. Mengabarkan semua sponsor ajang olahraga bertaraf internasional itu di kalangan swasta sontak membuat beberapa pihak. Angka Tobi salut sebagai pengusaha muda, dia berhasil menerapkan paradigma berada dalam pengelolaan sebuah event yang berarti mengeliminasi semaksimal mungkin. Sebuah langkah yang diambil dengan penuh pengetahuan dan kesadaran untuk tidak lagi membebani badan usaha negara karena kondisi keuangan mereka tidak semuanya baik-baik saja. PLN misalnya, hingga awal tahun ini tercatat memiliki hutang sebesar 430 triliun, karena itu akan terasa kebangetan kalau perusahaan yang telah dibuat hutang ratusan triliun itu harus mendonasikan listrik dengan dalih sponsorship. Tapi rupanya keliru, ketiadaan BUMN yang berpartisipasi menjadi sponsor bagi Sahroni seolah wujud kegagalan. Bukan sebaliknya ia kecewa dengan kondisi tersebut. Gue males minta BUMN untuk bergabung demi bangsa dan negara, bukan semua faktor lain. Kalau suaranya saat itu kepada wartawan di kawasan Monas pada Kamis 2 Juni di Instagramnya. Dia juga menuliskan sebelum siap berikan sponsor apapun PLN untuk listrik dan juga kami bayar full. Maaf nih, Republik Indonesia kan ya, Sahroni dalam Instagramnya. Bendahara Partai Nasdem itu mengaku telah proposal kepada Menteri BUMN Erick Thohir tak lama setelah Presiden Joko Widodo. Ia ditemani Anies Baswedan di sirkuit Formula E Internasional Efek Jakarta di Ancol. Pernyataan tersebut sontak menuai beragam tafsir. Ada pengamat politik yang segera menyimpulkan telah terjadi intrik politik agar penyelenggaraan Formula E tidak optimal atau menjadi gagal. Pelaku utamanya adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang notabene menjadi pendamping Anies Baswedan di Provinsi DKI Jakarta. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Hanya dia benar-benar lurus dan tol seperti dilihatkan sebelumnya. Niscaya sebagai ketua panitia, dia bisa ikut menuai berkah ajang Formula E. Akan dicatat bukan cuma karya Anies Baswedan, tapi juga dirinya yang mengemban amanat sebagai orang lapangan. Ia lewat spanduk yang ditebarnya sejak 2021, Sahroni bermimpi jadi presiden sebagai kol tinggi, menjadi pengganti Anies Baswedan pimpin DKI.
tentu menjadi lebih realistis sebab dengan menjadi ketua panitia Formula E, wajah dan suaranya kerap tampil di media-media.